Selamat datang di 30 Days Challenge selesai skripsi, alias menyelesaikan skripsi dalam 30 hari saja. Bisa? Bisa dong ya. Bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Nah, video ini adalah video edukasi, video yang memotivasi kamu para pejuang skripsi untuk bisa menyelesaikan skripsi dalam waktu 30 hari. Yakin? Asalkan kamu mau mengerjakannya ya. Nah, saat ini, video ini adalah challenge hari ke-7 ya, day 7. Di hari ke-7 kita akan membahas di bab 3 terkait dengan metode penelitian. Bagi yang belum melihat video-video saya sebelumnya, yang mau tahu tentang pendahuluan, tentang topik penelitian, fenomena, tentang literatur review, ya, tentang teori, silahkan lihat video-video saya di channel ini ya, dari challenge 30 hari. Nah, sekarang kita mulai ya, bagaimana menulis bab 3 khususnya metode penelitian. Oke, yang kamu harus perhatikan, pertama adalah menentukan pendekatannya apa. Pendekatan dalam metode penelitian ini pada dasarnya apakah kamu termasuk mengikuti tradisi yang lebih kuantitatif sifatnya atau lebih kualitatif ya. Nah, video saya sebelumnya menjelaskan itu. Oke. Kemudian kalau apapun penjelasan dari pendekatan yang kamu pilih, baik itu kuantitatif ya, yang lebih deduktif ya, positivis gitu ya, atau yang kualitatif ya, yang lebih induktif dan positivis itu ya tradisinya, itu kamu harus mengikuti prosedurnya atau protokolnya. Karena masing-masing pendekatan itu punya prosedur, punya SOP-nya lah gitu kira-kira, punya tata caranya. Ini ya, jangan taken for granted, jangan dianggap terima gitu saja untuk bagian metode penelitian ini. Karena ini ada bagian yang paling sering disepelekan oleh mahasiswa, bagian metode penelitian. Seolah-olah kalian menulis ya metode penelitiannya kuantitatif atau kualitatif, udah titik gitu. Nah, harus dijelaskan, ya kan? Nah, itu makanya perlu ada prosedur, protokolnya harus kamu ikuti, kamu tulis. Kemudian kalau ada nggak terkaitan informed consent, misalnya kamu mewawancarai seseorang, mewawancarai narasumber, ada nggak satu penjelasan, satu pernyataan ya bahwa responden itu atau narasumber itu sadar betul kalau dia tuh sedang diinterview, sedang dicari datanya, dapatkan informasinya untuk kepentingan penelitian. Itu haknya loh ya, haknya narasumber atau responden untuk tahu itu. Jadi harus ada itu. Biasanya didapat dari komite etik ya, dari kampus kamu. Kalaupun enggak, sederhananya kamu bisa bikin pernyataan ya bahwa Bapak Ibu narasumber atau responden, ini saya sedang melakukan penelitian dan Bapak Ibu saya wawancarai gitu ya. Apakah bersedia? Nah, kepentingannya adalah hanya untuk penelitian ini gitu. Kalau bersedia sebaiknya ditulis pernyataan dan di situ ditandatangani ya oleh narasumber tersebut dan juga oleh kita peneliti. Nah, itu cara yang sederhana gitu ya. Oke. Selanjutnya yang kamu harus perhatikan adalah jenis datanya. Datanya apa? Kalau pendekatannya kuantitatif, dia butuh data apa? Kuantitatif kah? Ya kan? Jelas ya kan? Yang sifatnya lebih numerik, angka-angka gitu ya. Nah, dari mana dapatnya? Nah, dari dokumen, dari publikasi, laporan-laporan silahkan kamu cari. Kemudian jenis data yang kualitatif gimana? Nah, kamu juga harus cari juga kan? Jenis data kualitatifnya itu ya, biasanya dari karena datanya kualitas ya bentuknya, bisa kata-kata, bisa kemudian dari tulisan-tulisan, dokumentasi bentuknya visual, film, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, hal berikutnya yang harus kamu tentukan juga adalah bagaimana cara mengumpulkan datanya. Setelah kamu tentukan jenis datanya, cara ngumpulinnya gimana? Data kuantitatif. Nah, apakah kamu ngumpulinnya misalnya lewat kuesioner, jadi primary data gitu ya, atau kamu ngumpulinnya menggunakan data-data statistik yang ada, misalnya laporan keuangan suatu perusahaan ya, atau laporan dari Bursa Efek Indonesia atau bursa-bursa yang ada di internasional ya. Nah, atau dari dokumen-dokumen laporan-laporan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, organisasi-organisasi internasional, silahkan ya cari itu. Kemudian kalau untuk yang kualitatif, kamu juga harus tentukan dari jenis data yang tadi sudah kamu tentukan, kamu perlu apa? Perlu observasi kah? Ya, perlu apakah perlu
mewawancarai kah tadi ya, perlu ada FGD kah, focus group discussion, perlu wawancara biasa atau wawancara berkelompok ya, FGD ya, atau juga kamu perlu lihat langsung ya, observasi. Nah, observasinya pun macam-macam gitu. Apakah kamu terlibat apa tidak sebagai partisipan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kamu juga harus tentukan analisis datanya seperti apa. Ya, yang kuantitatif tentu punya analisis data sendiri. Kalau kualitatif pasti juga punya memiliki protokol-protokol analisis data sendiri. Nah, itu jangan lupa hal yang paling penting juga, atau kalau nggak kalah pentingnya deh gitu, adalah soal penjadwalan ya, time management ya. Semua itu harus jelas, misalnya ngumpulin datanya kapan, hari ya. Ini karena ini adalah 30 days challenge ya. Habis ini ya kamu harus ingat ya, 1 minggu menyelesaikan proposal, kamu bisa mengumpulkan data berapa ya. Katakanlah 1 minggu kumpulin data ya kan, atau paling lama 2 minggu deh gitu ya. Jadi minggu yang terakhir nanti itu untuk wrap up, menulis, dan juga akhirnya selesai skripsi kamu ya. Jadi itu hal-hal yang paling krusial itu adalah sebenarnya dalam pengumpulan data, kemudian analisis data. Itu penting banget. Tetapi tidak bisa kita mengumpulkan data yang bagus, yang kita butuhkan, kalau proposalnya nggak jelas. Proposalnya harus jelas dulu. Makanya biasanya nih para pejuang skripsi itu di proposalnya agak mandek, agak macet. Nggak apa-apa, nggak usah buru-buru, karena di sini sebenarnya adalah intinya gitu. Kalau proposalnya jelas, kamu mau meneliti apa sih? Topiknya apa sih? Pertanyaan penelitiannya apa sih? Datanya apa? Teorinya apa? Kalau jelas-jelas, gampang nyarinya. Biasanya kalau yang lama itu skripsinya ya, karena nyari datanya susah, karena nggak jelas dari awal. Nah, gitu ya. Semoga bagian bab 3 metode penelitian ini jelas. Nah, tentu sekali lagi ya, disclaimer nih ya, kamu sesuai dengan bidang studi kamu, topik penelitian kamu pasti punya pendekatan sendiri. Saya tidak bisa menjelaskan semua pendekatan ya, atau semua metode penelitiannya, karena itu sangat spesifik di kamu ya. Yang pakai uji di lab ya, yang life science ya silahkan, pasti punya prosedurnya kan. Tapi ada yang mau kualitatif, saya harus turun lapangan, saya harus ada di satu komunitas tertentu sekian hari atau sekian minggu, silahkan, itu yang paling kamu tahu ya kan. Nah, tentu semuanya harus ikuti juga arahan pembimbing ya. Ini adalah sebagai komplimen ya, semoga bermanfaat, menjelaskan, menambahkan ya dari apa-apa yang pembimbing kamu sudah jelaskan gitu, atau mungkin pembimbing kamu belum jelaskan. Nah, saya bisa kasih masukan penyempurnaannya ini. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Tonton juga video-video saya yang lain tentang 30 Days Challenge ini, ataupun video yang lain di channel saya ini ya, karena ini khusus channelnya untuk penelitian, menyelesaikan skripsi, karya ilmiah ya, khususnya itu ya. Mau yang bisa dipakai untuk master juga bisa, mau pakai doktor juga bisa gitu, sepanjang bermanfaat atau relevan. Terima kasih banyak, sampai ketemu di challenge yang berikutnya. Di hari berikutnya kita akan membahas tentang analisis data ya. Tapi yang terpenting, dengan Anda selesai menonton video ini, berarti kamu udah lengkap ya, dari day 1 sampai day 7. Di hari ke-7 ya, seminggu itu menyusun proposal. Itu yang lengkap ya. Nah, itu kuatin dulu. Nah, nanti di hari ke-8 kita bahas tentang poin-poin penting bagaimana analisis data yang bagus, menulis diskusinya, sehingga di situ adalah intinya dari penelitian kamu ya, sehingga penelitian kamu bisa semakin berkualitas. Sukses. Ingat, 1 lembar 1 hari, 30 hari 30 lembar, insya Allah jadi skripsi yang baik. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa tetap semangat, jangan lupa bahagia, jangan stres, yakin jadi sarjana.